A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita udah sama Bunda Eca dan Kak Laksmi. Um, Alhamdulillah, akhirnya bisa dilanjutkan lagi belajarnya. Nah, sesuai yang Hana sampaikan di grup, insya Allah malam ini kita akan belajar satu tema baru, yaitu iltifat. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu surat Al-Munafiqun, ya, supaya jangan ketinggalan jauh banget. Nah, ini masih awal ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Kemarin udah junnatan, ini isam karena ada tanwin, nasab karena an, satu feminin karena muslimatun, muslimatan, ya kan, tanggal buta. Kemudian umum karena ada tanwin. Ini simple dan insya Allah mudah untuk dikenali dan diidentifikasi, ya. Kemudian selanjutnya aimanahum, ini juga udah kita bahas sebelumnya. Yang paling teman-teman bisa paling mudah dikenal yaitu hum, domir. Kemarin waktu itu ada apa namanya, kelupaan lagi konsep domir, ya, statusnya domir. Jadi yang independen itu selalu rofa dan yang terlampir itu bisa nasab atau jar. Jadi untuk status dhamair itu tidak tergantung dari bunyi atau suara. Un, an, in, an, ini tidak tergantung itu. Dia punya aturannya sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah sempat nge-review itu dan nggak bingung lagi. Karena Hana nggak akan jelasin ulang. Ini udah konsep yang uh, dulu-dulu banget, dasar banget. Dan udah beberapa kali juga kita bahas, ya. Uh, iya, jadi ini domir. Kalau kita hilangkan, ya tinggal aimana. Nah, aimana juga ini kita udah bahas. Dia tipis, tidak ada al, diikuti domir. Bisa jadi idhofah, bisa jadi dia isem, makanya idhofah. Nah, eh, tapi kita nggak yakin, karena ini bisa jadi VI-nya juga. Eh, Bagaimana cara memastikannya? Cara memastikannya yaitu, kalau kita yakin ini isem, kita harus buktikan bahwa ini bukan fi'il. Tapi kalau kita yakin ini fi'il, kita harus bisa buktikan bahwa ini adalah isem. Kan seperti itu metode pembuktian. Nah, bagaimana? Oke, ini adalah isem. Anggap isem. Sekarang kita mau buktikan bahwa ini bukan fi'il. Ada jenis fi'il. Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il nahi. Yang paling pasti ini bukan fi'il uh, nahi, ya kan? Dan juga ini bukan fi'il amr. Karena kalau nahi harus diawali dengan lata atau latu. Kalau misalnya ini amr, amr tidak ada yang diawali dengan hamzah, alif hamzah seperti ini. Kecuali dari keluarga anzala. Itu pun kalau amr dari keluarga anzala harus anzil. Ya kan? Ini tidak sesuai dengan polanya. Nggak ngikutin anzil. Bukannya aimin. Tapi aimana jauh banget. Jadi ini nggak mungkin amr, nggak mungkin uh, nahi. Sekarang tinggal fi'il Madi atau mudore. madhi atau mudhari. Eh, Fi'il madhi atau mudhari,
Kalau kita mau lihat fi'il madhi, kita lihat akhirannya saja. A. Oh, ini bisa jadi kayak nasoro. Huwa nasoro. Bisa jadi. Nah, tapi apakah ada keluarga yang cocok? Ya kan? Sekarang kita identifikasi lagi. Oh, ini ada Hamzah nih, keluarga Anzala. Apa fi'il madhi dari Anzala? Ya, Anzala ya kan? Anzala. Apakah ini Anzala? Enggak, karena enggak seirama gitu kan. Beda, bukan Aimana, tapi Aimana. Beda, ada panjang. Mungkin keluarga Jahada, Kak Hana, karena kan Jahada ada panjangnya. Nah, keluarga Jahada yang panjangnya di huruf awal. Ini bukan Amana, tapi Aimana. Letak yang panjangnya itu berbeda. Bukan juga dari keluarga Anzala. Apalagi, ini nggak mungkin dari keluarga Mujarrad, Nasoro, atau Fataha, atau apa. Karena dia hurufnya aja udah lebih dari 3. Kalau Mujarrad kan fi'il madinya pasti hanya 3. Kayak Nasoro, Fataha, Baroba, semuanya 3. Ini lebih dari 3. Ini nggak mungkin dari Mujarrad. Kalau dari keluarga apa lagi? Dari keluarga Ta'allama, Tasa'ala harus ada tanya. Ini tidak ada tanya. Dari keluarga Allama harus ada syaddah, tidak ada syaddah. Dari keluarga Inqalabah harus ada nun mati, tidak ada nun mati. Dari keluarga Iqtarabah harus ada ta, ya kan? Abis sukun harus ada ta. Aitama misalnya Aita, ya kan? Ini enggak ada. Dari keluarga Istaghfarah harus ada sin mati diikuti ta, seperti itu. Dan di sini tidak ada. Intinya apa? Meskipun ini kelihatannya uh, mungkin seperti fi'il madhi, tapi karena tidak ada pola yang sesuai, ini udah pasti bukan fi'il madhi. Tinggal kemungkinan satu fi'il mudhari. Sama prosesnya, kalau mudhari diawali dengan A berarti versi ana, ya kan? Nah, kembalikan ke versi huwa, A-nya ini diganti jadi ya. Jadi bukan Ya, aimana, jadi yaimana. ya itu kan. Yaimana, ada nggak keluarga yang polanya seperti itu? Enggak ada. Lagi. Teman-teman urutin semuanya ya. Dari Anzala yunzilu, allama yu'allimu, jahada yujahidu. Itu nggak mungkin dari ketiga keluarga itu. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya diawali dengan yu. Sedangkan ini diawali dengan ya. Yaimana, bukan yuimana. Oke, nggak mungkin dari ketiga keluarga itu. Lagi-lagi keluarga tasa'ala dan ta'allama tidak ada tanya. Inqalaba tidak ada nun mati. Iqtaraba tidak ada ta. Istighfara tidak ada sin mati dengan ta. Jadi tidak mungkin dari keluarga uh, mazid fi. Dan ini juga sama lagi tidak mungkin dari keluarga mujarrad, karena kalau keluarga mujarrad itu nggak bakal ada panjangnya. Ingat kan? Makanya dibilang keluarga mujarrad karena dia yang original, tidak ada tambahan. Nah, ini udah pasti bukan dari keluarga mujarrad. Lagi-lagi, kalau dia fi'al mudhari, dia tidak ada pola yang sesuai. Artinya apa? Ini tidak bisa kita katakan fi'il mudhari. Oke, sekarang terbukti bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi. Artinya, dia bukan fi'il. Kalau bukan fi'il, Isim. berarti ism. Nah, sekarang kita udah pasti, meskipun tebakan awal kita, oke, saya menebak ini ism. Nah, dengan membuktikan bahwa ini bukan fi'il, kita udah nggak ragu-ragu lagi. Begitu. Meskipun prosesnya panjang, dan ini penting sekali teman-teman melalui proses ini, supaya untuk memantapkan source-nya, memantapkan source-nya. Jadi maka penting sekali kan pola-pola ini dihafal. Dan akan sangat-sangat membantu teman-teman untuk studi Quran ke depannya nanti. Jadi meskipun memakan waktu dan terasa berat, dijalanin saja. Sabar,
dilihat, sesuaikan dengan pola-polanya. Nah, insya Allah kalau udah terbiasa, jadi teman-teman bakalan mudah. Dan skill ini Hana nggak bisa tolong. Hanya teman-teman yang bisa membangun skill itu untuk teman-teman sendiri. Nggak peduli seberapa hebatnya guru yang mengajar gitu, mau belajar sama Ustadz Nauman, mau belajar sama Ustadz siapa aja deh yang paling hebat di dunia juga, ya kalau bukan teman-teman, mereka nggak akan bisa kasih skill itu ke teman-teman. Hanya kita sendiri yang bisa membangun skill itu. Ya bagaimana? Ya seperti itu tadi caranya. Ketika menemukan satu kata, kita bisa lihat, oh ini ada solve-nya. Oke, lakukan solve solirnya. Kalau dia fi'il mudhari, lakukan solve solirnya. Kalau perlu semuanya. Bukan fi'il mudhari'nya aja, versi madinya, versi masdarnya, versi pasifnya. Wah, kalau teman-teman seperti itu, kira-kira melakukannya dalam uh, ya beberapa kata, katakanlah 30 kata aja. Wah, itu udah luar biasa fleksibel teman-teman nanti. Coba deh. Dan itu luar biasa banget skill yang bahkan orang-orang yang belajar kayak perguruan tinggi belum tentu punya skill itu. Oke, sekarang ini isem. Ditambah domir pasti idhofah. Pasti idhofah. Artinya apa? Hum statusnya Untuk ulangi. hmm, hum statusnya pasti apa? Jar. Jar. Karena apa? Terpilih. Iya, karena mudhaf ilaih selalu jar. Hum jar jumlahnya Dua, tiga. mm, gendernya Maskulin. dan kemudian tipe Umum. Umum. Umum, Kak. dhamir selalu Paman, khusus. Oh iya ya. Iya, dhamir domir, selalu khusus. domir, Oh Ya. iya domir. ya. Astagfirullah. Mm-mm. Nah, begitu. Karena kan kalau udah kita bilang kita, udah tertentu kan orangnya nggak mikir, eh, ya udah jelas lah siapa gitu. Kita udah mengerucut ke satu grup tertentu kan gitu. Nah, sekarang Aimana isem. Kalau isem kita harus cari 4 cirinya. Seperti yang teman-teman lihat, ini diakhiri dengan A. Statusnya karena A statusnya Nasab. nasab. Nah, jumlahnya Jumlahnya 1. Eh, mm-mm. ya mana Gendernya ya? Ini ya. Gendernya maskulin. M. mm, tipenya Eh, umum. umum. Nah, ada 7 tipe yang khusus. Salah satunya kalau mudhaf ilaihnya khusus, maka mudhafnya juga. Khusus. Nah, maka di sini aimana khusus karena kan mudhaf ilaihnya hum khusus. Ya, khusus. Seperti itu. Oke, ini berdasarkan apa yang teman-teman lihat. Sekarang Hana kasih tahu artinya. Aimana artinya adalah sumpah-sumpah. Datala ya, Kak? Iya, sumpah-sumpah. Nah, ini jatala berakal atau tak berakal? Tak berakal. Tak Berarti berakal. Kalau jatala tak berakal, dia dianggap Feminin.
feminin berapa? Satu. Single. Iya, makanya ini sebenarnya bukan maskulin tapi Feminin. feminin. Gitu, sumpah-sumpah mereka. Sumpah mereka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, alhamdulillah. Sekarang ittakhadhu. Ini yang agak ini ya. Ittakhadhu apakah ism atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Oke, 4 jenis fi'il. Nah, ini fi'il apa? Yang jelas bukan 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 nahi, Bukan nahi, benar. Bukan apa lagi? bukan amar. Beri. Bukan amar. Kalau diawali dengan itu Amar bukan? Apa? Hamzah. Kan it. Bisa kan kayak idrib, Kayak idkarib. ini, Kak. Bener nggak ya, Kak? Kalau saya tuh berpikirnya, Hmm. pokoknya kalau amar itu terakhirnya pasti mati gitu. Nggak salah ya, Kak ya? Ah, kan sukun a u i ana kayak um, anzil ya kan? Tunggu kita taruh Ah. di sini. Anzil. Nah, ini versi antanya. Versi antuma, kalau kita mau menyuruh 2 orang laki-laki, Oh iya. anzila. Kalau menyuruh orang banyak, Zilu. anzilu. Ini nggak Iya. selalu sukun. Ya, Nah, ya, Kak. Oke. gitu. Kalau saya Nah, ini diawali fathah itu kayak sepertinya Amar gitu, Kak. Enggak juga ya? gimana? Ya enggak juga. Enggak Harus juga tahu ya? polanya. Nah, Oh. ini kita meragukan nih bisa jadi amr kan gitu. Tapi oke bisa jadi amr. Kalau mudhari bisa nggak nih? Gak bisa. Enggak. Ya. Kenapa? Kalau mudhari harus Yanti. yanti. Nah, tuh. Ada. Harus diawali dengan ya, nun, ta atau alif, hamzah. Ini kan nggak ada. Jadi kemungkinannya ada 2, yaitu fi'il amar atau fi'il Madi. madi. Sekarang kita lihat ada syaddah. Yang paling mudah keluarga yang ada syaddahnya itu allama. Tapi apakah benar ini dari keluarga allama? Kayak fi'il madinya allama ya allama ya kan? Iya. Nah, karena Iya. berarti versi hum. Allamu. Huwa allama, huma allama, hum allamu. Apakah ini sama bunyinya dengan allamu? Tidak. Enggak. Iya. Berarti ini bukan. Sekarang yang ada tanya, tasa'ala. Nggak mungkin karena nggak ada panjangnya ya kan? Huwa tasa'ala, huma tasa'ala, hum tasa'alu. Ini nggak ada panjangnya. Kenapa Hana kok Hana pertimbangkan yang ada tanya? Karena ini kan ada ta, syaddah. Kalau syaddah sekali lagi ada 2 ya. Satunya mati, satunya ada harokatnya. Mana sih? Ittakhadhu. Sekarang keluarga apa lagi yang ada tanya? Yan Kolibu. Itu ada nun. Ta'allama. Ya, terus tasa'ala. Tasa'ala tadi bukan. Ta'allama. Huwa Ta'allama. ta'allama. Huma ta'allama. Hum ta'allamu. Apakah ini ta'allamu? Ta'allamu. Enggak. Enggak. Sekarang apa lagi yang ada tanya? Iktaroba. Iqtaroba. Coba. Huwa. Ik.
Iqtaraba. Huwa iqtaraba, huma, Iktaroba. hum, Iqtarabu. iqtarabu. Coba Iya. ini, Oh, ini ittakhadhu. ya. Ya kan? Ya. Ittakhadhu, iqtarabu. Kenapa dikasih syaddah? Karena sebenarnya ini dua seperti ini digabungkan. Jadi sekarang udah ketemu langsung Dari Iya. bahwa ini adalah fi'il madhi dari keluarga iqtaraba. Masih kekeh pengen membuktikan bahwa ini fi'il amr. Boleh. Sekarang iqtaraba, iqtaribu, iqtiraban, fahuwa muqtaribun. Kemudian uqturiba, yuqtarabu, iqtiraban, fahuwa muqtarabun. Al-amru minhu Iktarib. iqtarib. Iqtarib. Ittakhid harusnya. Tauhid. Ittakhid. Ya kan? Karena Iya. iqtarib. Nah, sekarang ini ittakhadhu atau ittakhidhu. Ittakhadhu. Jadi kalau amr harusnya ittakhid, ittakhidha, dan ittakhidhu. Nah, teman-teman, ini beda satu harokat. Yang satu madhi, yang satu amr. Tuh, luar biasa kan? Perbedaannya cuma satu harokatnya nih. Harus jeli ya, Kak ya? Iya, harus beli. Nanti kalau amr terjemahannya apa? Kalau madhi terjemahannya apa? Sama sekali berbeda. Nah, seperti itu. Ittakhadha, yattakhidhu artinya mengambil. Mengambil. Sekarang kalau ittakhadhu fi'il madhi versi hum, apa artinya? Mereka mengambil Mereka pada waktu itu. mengambil. Benar. Ini fi'il madhi hum. Iqtaraba. Nah, sekarang kita gabungkan artinya. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka perisai atau pelindung. Oke, kira-kira kata apa yang perlu ditambahkan sesuatu nggak nih di sini supaya bisa dimengerti? Perlu. Apa itu? Ini ya, Kak. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Iya, sebagai perisai. Nah, ini mesti ditambahin. Kalau enggak, yang susah. Apaan itu artinya ya kan? Sekali lagi, kita menerjemahkan itu bukan menerjemahkan kata per kata, tapi kita menyampaikan ide atau inti dari kalimatnya. Jadi ya, mesti fleksibel dan ini benar-benar sulit karena harus benar-benar mempertimbangkan dari banyak hal ya. Itu. Nah, ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ini Mbak, perisai itu diganti dengan kedok nggak boleh ya Mbak ya? Beda ya artinya. Dengan apa? Kedok, kedok. Um, Sebagai kedok. Untuk itu Hana belum bisa kasih komentar karena Iya. itu berkaitan dengan arti kata ya. Mungkin Oh jadi harus stick to arti katanya itu sendiri ya, nggak boleh kita lebih di apa gitu, nggak boleh ya. ya, jadi kita nanti ada pelajarannya kan, ada bukunya, ada tafsirnya. Mm-mm.
Mungkin orang Arab zaman dulu menggunakan kata Jonathan itu untuk apa misalnya kan. Sama tuh Oh, kayak penjelasan eh, yang apa namanya panah panah di dalam surat An-Najm. Nah, mhm, panah itu apa kan? Kalau yang pernah dengarkan surat Najm sama. Nah, Hana nggak bisa mhm. komentar karena Hana belum mempelajari secara mendalam. Ini yang dari Ustadz aja gitu ya. Bahasa Inggris tak Iya, terjemahkan ke bahasa Indonesia. siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya sudah. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke perkenalan iltifat. Masih perkenalan saja. Nah, ini iltifat ya. Dari mana Hana harus mulai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, jadi iltifat itu artinya adalah perubahan yang mendadak. Apa Kak? Perubahan yang mendadak. Perubahan tiba-tiba. Jadi kayak gini. Misalkan Hana eh, bicara sama Bunda nih. Bunda udah udah bekerja keras. Nggak usah Bunda apa ya. Tunggu yang lebih. Saya ngomong sama Kak Laksmi aja deh. Saya ngomong sama Kak Laksmi, kamu sudah bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh. Terus saya langsung pindah ke Bunda Eca. Wah, dia benar-benar luar biasa menunjuk ke Kak Laksmi. Apa yang terjadi? Hana pertama-tama ngomong ke Kak Laksmi, kamu, pakai kamu udah bekerja keras. Tiba-tiba saya ganti pakai dia. Padahal masih ngomongin orang yang sama. Nah, jadi itu perubahan tiba-tiba kamu orang-orang orang kedua ya kan, tiba-tiba berubah jadi orang ketiga. Jadi dia dan Hana juga ngomongnya kan langsung dari ngomong ke Kak Laksmi pindah ke Bunda. Nah, bisa dibayangkan nggak seperti itu? Atau misalnya Hana bilang, waduh kemarin, waduh eh, besok saya mau makan gado-gado ah. Kemarin juga saya makan gado-gado. Lah, saya ngomong kalau dalam bahasa Arab kan ada fi'il mati, fi'il mudhari ya. Saya ngomong pakai mudhari, ngomongin masa depan, tiba-tiba saya ngomongin masa lampau. Nah, jadi ada perubahan. Mudhari langsung ke madi. Orang kedua jadi orang ketiga. Tiba-tiba seperti itu. Nah, kira-kira begitulah yang dinamakan iltifat itu, perubahan tiba-tiba. Untuk objek yang sama ya Kak. Iya, Untuk objek untuk yang objek sama. yang sama. Hmm. Mm-mm. Untuk objek yang sama. Gitu. Nah, ini ada sebuah buku yang ditulis sama em, namanya MAS, bukan Masnya Wong Jowo, tapi itu singkatan nama beliau, MAS, Abdul Halim. Jadi bagi teman-teman yang suka buka Al-Quran internasional, itu ada terjemahan bahasa Inggris. Salah satunya, salah satunya itu penerjemahnya kan ada Abdul Halim, terjemahan punya Abdul Halim. Nih, anak kasih lihat nih. Nah, ini terjemahan bahasa Inggris. Nah, jadi Profesor MAS Abdul Halim ini salah satu penerjemah Al-Quran. Nah, beliau menulis satu buku tentang iltifat ini tadi. Em, Sebentar, Hana lihat artikelnya mana sih? Tidak ada kan? Dokumen. Hmm.
Tunggu teman-teman. Hana cari dulu kenapa jadi hilang. Wah, ini tinggal 7 menit lagi. Apakah bisa diselesaikan dalam 7 menit? Oke. Nah, iltifat atau perubahan yang tiba-tiba ini itu terjadi atau dilakukan dengan tujuan tertentu ya. Jadi bukan sembarangan aja ngomong gaya-gaya ngomong, tapi memang ada tujuan tertentu. Nah, tujuan tujuan apa retorikal gitu. Tujuan retorikal ini artinya seseorang mencoba menyampaikan sesuatu dalam perubahan yang tiba-tiba itu dari kamu ke dia. Nah, saya tuh sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang lain. Ada satu hal di balik perubahan itu yang ingin coba saya sampaikan ke ya audiens. Jadi ada maknanya, bukan sembarangan dipakai seperti itu saja. Sekali lagi, istilahnya itu iltifat, artinya perubahan mendadak atau perubahan yang tiba-tiba. Nah, seperti yang Hana sampaikan, Profesor Abdul Halim tadi itu salah seorang penerjemah Al-Quran ya, yang teman-teman lihat. Dan eh, beliau juga adalah ketua dari program ini, studi Quran Study di salah satu universitas di London. Nah, beliau juga merupakan salah satu ulama yang paling terkenal ya di dalam bidang Al-Quran gitu, ulama Al-Quran yang paling terkenal. Nah, beliau ini lulusan Al-Azhar, tahulah teman-teman Al-Azhar ya, universitas Islam yang paling tua di dunia yang di Mesir itu. Nah, beliau lulusan sana dan spesialisnya ya Al-Quran tadi. Ya, sejak itu beliau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, beliau ini menulis buku tentang iltifat. Nah, kemudian ada seseorang yang bernama Theodor Noldeke. Nggak tahu sih bener apa nggak saya nyebutinnya. Nah, ini Pak Noldeke ini orang Jerman dan beliau juga ulama Al-Quran. Tapi dia bukan orang Islam. Nah, beliau ulama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan banyak menulis tentang Al-Quran. Tapi beliau bukan orang Islam, dan beliau ini menulis tentang Al-Quran bukan ini, banyaknya mengkritik tentang Al-Quran. Nah, jadi banyak orang-orang Barat sebenarnya yang menulis tentang Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, menulis tentang Al-Quran. Nah, tapi mereka yang non-Muslim ya, tapi mereka mempelajari Al-Quran itu bukan sebagai kitab suci, tapi sebagai salah satu buku yang terkenal kayak bersejarah ya. Bagaimana lah kayak gimana bang ya? Shakespeare. Nah, buku yang seperti itu, literatur Iya. ya. Jadi bukan sebagai kitab suci. Nah, itu yang banyak orang-orang Barat yang non-Muslim mempelajari Al-Quran dan menulis tentang Al-Quran. Meskipun yang mereka tulis kebanyakan ya kritik dan juga hal-hal yang apa ya, menyerang Al-Quran itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Profesor Abdul Halim, karena beliau kan mengajar di Universitas London. Jadi itu bukan universitas Islam. Jadi bukan komunitas Islam di situ ya kan. Jadi beliau bukan menulis buku yang diperuntukkan untuk Muslim. Karena sekali lagi dia bukan ada di komunitas Muslim. Beliau menulis buku untuk semua orang. Nah, dan orang-orang ini sekali lagi tidak mempelajari Al-Quran sebagai kitab suci, hanya sebagai literatur. Nah,
termasuklah buku ini. Jadi buku ini diperuntukkan bukan hanya kalangan muslim tapi untuk non-muslim juga. Nah, eh, dalam buku beliau ini yang menuliskan tentang iltifat, pada intinya beliau mengatakan beliau menulis tentang ya ini tadi perubahan yang tiba-tiba dalam Al-Qur'an. Kayak Allah Subhanahu wa taala membicarakan masa lalu, kemudian tiba-tiba dia membicarakan hari akhir kan yang mana akan ada di masa depan. Atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kamu, tiba-tiba mengatakan mereka kan gitu. Atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kayak kayak dalam surat Al-Baqarah gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sapi, lah tiba-tiba berbicara tentang muslim atau kaum kaum apa namanya? Jewish itu apa? Yahudi. Iya, Yahudi. Yahudi, ya kan? Tiba-tiba dari ngomongin sapi, ngomongin Yahudi atau yang lain-lainnya. Nah, itu kan perubahan topik dalam satu surat. Ada apa gitu di baliknya. Nah, jadi Pak Noldeke ini, yang si non-muslim, yang non-muslim ini, beliau mengatakan perubahan tiba-tiba yang ada dalam Al-Quran itu nggak ada bagus-bagusnya. Nah, di sisi lain, para ulama Islam yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hal yang sama, mereka mengatakan bahwa iltifat ini adalah salah satu hal yang paling luar biasa tentang Al-Quran. Nah, begitu. Jadi Pak Noldeke bilang, apaan Al-Quran ini aneh banget, membuat perubahan, dan itu nggak masuk akal dan nggak ada bagus-bagusnya. Dan dia kasih contoh nih dalam surat eh, sekian, dalam surat sekian. Coba lihat nih perubahan yang tiba-tiba ini. Apa yang dilakukan oleh iltifat? Jadi beliau itu kayak memberikan im, eh, kayak ya ini bisa dijadikan sebagai